Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Advent yang keempat ini kita ambil dari kitab Nabi Yesaya. Yesaya 7 ayat 14 yang bunyinya demikian. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Bahasa Bataknya, di baheni apalah Tuhan isa dirima mangalehon sada tadda dihamu. Idama gabi-gabian ma sada namat baju. Jala tumubuhon sada anak. Jala bahenon nama goatna Immanuel. Bahasa Jawanya, awit saking punike pangeran piyambak ingkang badhe paring petanda dumateng panjenengan dalem. Lasengkenya badhe ngabini saha badhe babar putra kakung serta badhe ngasanakaken putranipun wau Immanuel. Bahasa Inggrisnya, for this cause the Lord himself will give you a sign. A young woman is now with child, and she will give birth to a son, and she will give him the name Immanuel. Immanuel, Allah menyertai kita. Tuhan Allah menyertai kita, itu sudah pasti dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita jangan bimbang kepadanya. Percayalah kepada Tuhan. Hidup kita akan selalu dilindunginya. Kalau Tuhan Allah itu sudah menyertai hidup kita, kita pun harus hidup menjadi anak yang baik, menjauhi segala kejahatan. Siapapun dia akan dikasihi Tuhan. Mau itu yang tua, yang muda, mau itu pejabat, maupun penjahat. Baik itu konglomerat, bahkan orang yang melarat sekalipun dikasihi oleh Tuhan. Bagi orang yang sudah dikasihi Tuhan, dan Tuhan itu sudah hadir dalam hidupnya, pasti dia tidak mau melakukan kejahatan, apalagi sampai melakukan korupsi. Tapi kalau dia mau melakukan korupsi, berarti Tuhan itu tidak hadir dalam hidupnya, tapi yang hadir adalah iblis. Makanya jangan diundang iblis datang dalam hidupmu. Yang ada hanyalah kehancuran dan dosa dan siksaan di neraka. Tetapi undanglah Tuhan hadir dalam hidupmu. Kalau Tuhan Allah sudah hadir dalam hidupmu, pasti yang ada dalam hidupmu adalah kebaikan dan damai sejahtera. Hidupmu akan bahagia. Di dunia hidup bahagia, dan di surga hidup kekal sampai selama-lamanya. Berbahagialah orang yang namanya Immanuel. Tapi nama itu jangan sampai disalahgunakan. Jangan pula namanya Immanuel, tapi selalu membuat keributan dan selalu berbuat kejahatan. Jadi nama itu harus benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Immanuel itu artinya Allah menyertai kita. Kalau Tuhan sudah beserta kita, maka kita tidak akan pernah takut menghadapi hidup ini. Walaupun hidup kita di saat ini dihantui oleh virus corona, tapi kita percaya pada Tuhan. Tuhan pasti akan menghilangkan virus corona dari bumi ini. Begitu juga kita jangan takut pada orang jahat.
Kita usahakan supaya orang jahat itu takut kepada kita. Kita harus hidup di jalan Tuhan, jangan hidup dalam kegelapan. Bagi orang yang rajin ibadah, pasti percaya Immanuel itu ada dalam hidupnya. Tapi kalau orang yang suka bertengkar dan tidak mengenal, pasti dia tidak mengenal Immanuel dalam hidupnya. Sifat kasih itu jauh dari hidupnya. Kalau ada ibu-ibu yang suka bertengkar dengan temannya karena hanya masalah sepele, berarti dia tidak mengenal Immanuel. Mungkin bisa saja terjadi karena salah paham. Sang ibu yang memang terkenal suka mencari keributan, selalu saja membuat masalah. Sangat disayangkan si ibu itu, kenapa dia bisa begitu. Dia tidak mengundang Tuhan dalam hidupnya, tapi mengundang iblis. Kalau si iblis penyesat yang hadir dalam hidupnya, damai sejahtera, kelembutan tidak akan pernah ada dalam hidupnya. Agar dia mau diselamatkan, bertobatlah sebelum terlambat. Carilah Tuhan dan berusahalah menjadi wanita yang lemah lembut dan memiliki sifat kasih. Kalau dia berubah, Tuhan pasti akan memaafkannya. Tuhan itu adalah Maha Pemaaf. Memasuki minggu Advent yang keempat ini, semoga kita semua selalu sehat dan bersukacita dalam nama Tuhan. Walaupun manusia sudah berdosa, tetapi Tuhan selalu mengasihi manusia dan menyelamatkan. Kasih Tuhan kepada manusia itu begitu besar, dengan mengutus anaknya yang tunggal ke dunia, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus kita diselamatkan dan didamaikan dengan Allah. Mungkin bagi kita mustahil kalau Yesus dilahirkan oleh Maria yang belum menikah, sebab ia masih tunangan dengan Yusuf. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus, firman Allah pun digenapi seperti yang tertulis, seperti yang dinubuatkan Nabi Yesaya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Yesus Kristus, Sang Penyelamat dosa manusia yang sudah lama dijanjikan Tuhan Allah kepada manusia, sudah datang. Kita sambutlah kedatangannya dengan penuh sukacita. Janji Tuhan sudah digenapi melalui kelahiran Yesus Kristus, dan Immanuel yang ada dalam diri Yesus menyertai kita semuanya. Oleh karena itu, percayalah saudara, hanya Yesuslah yang bisa mengampuni dan menyelamatkan kita semuanya. Jadilah kita sebagai anak-anak yang dikasihinya dengan melakukan kebaikan, mengasihinya dengan sepenuh hati, dan juga mengasihi manusia. Semoga di minggu Advent yang keempat ini, kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Kalau kita sudah melakukan kebaikan dan mengasihi Yesus dengan sepenuh hati, berarti Immanuel sudah hadir dalam hidup kita. Amin.